Salam Pramuka, kami jadi pandumu. Adik-adik semuanya, latihan Pramuka dari hari ini kita sebelumnya akan berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu kita akan membaca Pancasila, kemudian mengenal yang namanya gerakan pramuka. Selanjutnya belajar tentang perilaku baik. Sudah siap? Yuk sama-sama kita membaca Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk, kita masuk ke materi kita ya. Teman-teman semua, tahu nggak sih arti kata pramuka? Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum disingkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Tujuan gerakan pramuka yaitu membentuk setiap pramuka nih yang pertama memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Dan tujuan gerakan pramuka yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Lanjut ya, prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka, yaitu yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, kode kehormatan pramuka insya Allah nanti ya di materi-materi yang akan datang. Lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka ini berbentuk siluet tunas kelapa. Lambang tersebut dibuat oleh Sunarjo Atmodipurwo. Ya, ini lambang gerakan pramuka. Arti kiasan lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa ya. Di sini yang pertama nih, kiasan lambang gerakan pramuka, buah kelapa dalam keadaan tumbuh, dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Selanjutnya, arti kiasan lambang gerakan pramuka yang keempat, yaitu kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa tuh kuat, mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Yang keenam, kelapa pohon yang serbaguna.
Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya. Nah, lanjutnya kita akan bernyanyi yuk lagu Pramuka Sejati. Sudah pada tahu lagunya? Siap? 1, 2, 3. Rajin, terampil, dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati. Sejati kata dan perilakunya, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati. Sejati kata dan perilakunya. Yuk kita lanjut belajar tentang mengenal gerakan pramuka dari sejarah gerakan pramuka. Disimak ya. Di tahun 1912, awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO. Di tahun selanjutnya di tahun 1916, NPO berubah menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging (NIVP). Ya, di tahun 1916 tersebut, Mangkunegara VII juga membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javans Pathfinders Organisatie atau disingkat JPO. Lahirnya JPO ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Nah, melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei 1928 muncul PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, kemudian dibentuklah Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Di tahun 1960, pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan, organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. Abdul Aziz Soleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada 20 Mei 1961, dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada 30 Juli 1961, bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.
Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Abdul Aziz Soleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka di tanggal 14 Agustus tersebut. Nah, perilaku baik yang akan kita bahas pada video kali ini, sebagai pramuka kita mesti memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Tentu, maka dari itu sudah sepatutnya kita suka menolong dalam kebaikan, jangan dalam keburukan ya. Ya seperti ikut serta dalam membersihkan lingkungan rumah. Ayo kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat walaupun latihan pramuka di rumah aja. Salam Pramuka. Kami jadi pandumu.